Dani Olmo ke Hansi Flick, saya main di mana saja ayo. Barcelona menang 2-1 atas Vallecano di pekan ketiga Liga Spanyol, Rabu, 28/8 dini hari WIB. Unai Lopez bawa Vallecano unggul duluan di babak pertama. Barca baru bisa membalas di babak kedua lewat gol Pedri dan Dani Olmo. Olmo sang pemain baru Barca mampu bikin gol penentu lewat sepakan keras di dalam kotak penalti pada menit ke-82. Dani Olmo mengaku senang dengan debutnya buat Barcelona. Bagi Olmo pun, Barca buktikan sebagai tim yang ngotot untuk bisa menang. Ini debut yang luar biasa, saya mendedikasikan gol saya untuk keluarga, kami selalu menyiapkan segalanya dan tidak pernah menyerah, ujar Olmo seperti dilansir dari Tribuna. Dani Olmo mengaku siap bermain di posisi apa saja. Tak ayal, pemain berusia 26 tahun itu bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, sampai pemain sayap. Hari ini saya bermain di belakang striker, tapi saya juga bisa main di sayap, saya akan bermain di posisi mana saja sesuai permintaan pelatih, tutupnya. Barcelona lamban, Liverpool capai kesepakatan dengan Chiesa. Efek dari Barcelona yang lamban, Liverpool berani memepet Juventus untuk merekrut Federico Chiesa yang merupakan anak legenda Italia. Dilansir Fabrizio Romano, Liverpool telah capai kesepakatan dengan Juventus terkait transfer Federico Chiesa. Anak dari legenda timnas Italia, Enrico Chiesa, ini awalnya lebih dahulu diminati oleh Barcelona. Akan tetapi, Barcelona hingga saat ini belum menyanggupi permintaan Juventus. Liverpool pun berani menyela untuk mencoba meraih kesepakatan dengan Federico Chiesa. The Reds dipastikan tidak perlu membayar tinggi karena kontrak Chiesa di Juventus tinggal semusim lagi. Sang pemain sendiri bersikap terbuka dengan peluang merumput di Liga Inggris. Chiesa memahami bahwa ia tidak lagi memiliki tempat di tim utama Juventus. Dalam 4 musim terakhir, performa Chiesa mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh cedera berulang yang ia alami setiap musimnya. Chiesa bahkan sempat menepi selama 10 bulan karena cedera ligamen yang ia derita. Kondisi tersebut memengaruhi penampilannya yang gagal maksimal bersama Juventus. Si Nyonya tua tidak lagi memiliki kesabaran untuk menunggu Chiesa kembali ke performa semula. Untuk itu, Juventus bersedia melepas pemainnya ke klub lain selagi masih bisa. Liverpool bisa mendapatkan jasa Chiesa jika merampungkan proses negosiasi lebih dahulu daripada Barcelona. Tiga pemain yang bisa menggantikan Marc Bernal yang cedera di Barcelona. Adrien Rabiot, pemain internasional Prancis yang saat ini berstatus bebas agen, pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona di masa lalu. Dan menurut Gerard Romero, ia adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan Barcelona untuk menggantikan Bernal. Pengalamannya di liga-liga top Eropa dan keserbabisaannya menjadikan dia kandidat kuat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan gelandang muda. Rabiot dikenal karena kemampuannya bermain sebagai gelandang tengah dan playmaker yang lebih maju, menawarkan perpaduan ketajaman bertahan dan kehebatan menyerang. Danilo Pereira, Danilo yang saat ini bermain di Paris Saint-Germain, dikaitkan dengan kepindahan ke Catalonia awal bulan ini. Menurut Romero, ia adalah opsi lain yang dipertimbangkan Barca di bursa transfer. Pemain internasional Portugal ini menawarkan profil yang berbeda dibandingkan dengan Bernal tetapi bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah Barcelona. Seorang gelandang bertahan alami, Danilo dikenal karena kekuatannya, disiplin taktis, dan kemampuannya untuk memecah permainan lawan. Paul Prim, jika Barcelona gagal mendaftarkan atau merekrut pemain baru sebelum bursa ditutup, Paul Prim bisa menjadi pengganti internal yang menarik. Pemain muda ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan telah tampil mengesankan di jajaran pemain muda dan cadangan selama beberapa waktu. Dianggap sebagai salah satu prospek gelandang bertahan terbaik di La Masia, Prim menjadi bagian dari Barca Athletic musim ini. Namun, perkembangannya dapat dipercepat menyusul cedera Bernal, dengan lebih banyak waktu bermain di tim utama, menjadikannya solusi jangka panjang bagi klub.
race, and on we'll go. Vitor Roque merasa Barcelona tidak perlakukannya dengan adil. Setelah peminjamannya ke Real Betis, Mundo Deportivo telah mengeluarkan laporan orang dalam yang mengungkap masa sulit Vitor Roque di Barcelona, yang mengklaim bahwa pemain muda itu merasa diperlakukan tidak adil di klub tersebut. Mantan pemain muda Atletico Paranaense itu tiba di Barcelona Januari lalu dengan harapan dapat mewujudkan mimpinya, tetapi mimpi itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk, sampai-sampai ia membutuhkan jalan keluar untuk menemukan kembali dirinya sebagai pemain sepak bola. Tigrinho tiba di Barca setelah sempat tidak aktif karena Liga Brasil telah berakhir dan diberi rencana kerja khusus untuk diikuti. Namun, Xavi hampir tidak mengandalkannya, memberinya menit bermain sedikit demi sedikit. Dengan pergantian pelatih, pemain Brasil itu kembali mendapatkan harapannya dan mengambil cuti selama sebulan dari liburannya untuk mulai mempersiapkan diri secara matang untuk pramusim, dengan tujuan tunggal meyakinkan Hansi Flick. Namun, tanpa kepastian bahwa klub dapat mendaftarkannya, pelatih asal Jerman itu tidak terlalu bertaruh pada Roque, dan bahkan ketika memberinya menit bermain, ia menempatkannya sebagai pemain sayap, menempatkan Pau Victor sebagai pemain no. 9. Vitor Roque merasa diperlakukan tidak adil oleh klub, tempat dia datang sebagai pengganti teoritis untuk Robert Lewandowski. Yang bisa dipikirkannya sekarang hanyalah memaksimalkan masa peminjamannya di Betis dan membuktikan bahwa ia pantas berada di sini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we